Berubah menjadi lebih baik. A. Berpikir tentang perubahan. Seseorang akan dipengaruhi mindset atau pola pikirnya. Bagaimana ia mempersiapkan dirinya sendiri. Bagaimana ia mempercayai dirinya bahwa ia bisa melakukan hal-hal besar. Bagaimana ia bisa meraih mimpi-mimpinya. Serta bagaimana bisa ia melewati segala rintangan yang ada. B. Memvisualisasikan dan mengafirmasikan diri sendiri. Menurut beberapa peneliti, visualisasi dan afirmasi merupakan cara yang sangat jitu untuk memberi pengaruh yang kuat bagi perubahan diri manusia. C. Berpikir untuk sukses dan mensukseskan. Menjadi wirausahawan berarti juga belajar untuk mampu berdiri di atas kedua kakinya sendiri, bisa mengusahakan kebutuhan dirinya, keluarga, dan juga masyarakat di sekitarnya. Pola pikir seorang entrepreneur adalah menciptakan, memberi, dan mengusahakan, sehingga ia akan selalu berusaha untuk menjadi tangan di atas. D. Berpikir untuk sukses dunia dan akhirat. Untuk meraih kebahagiaan di akhirat haruslah dilakukan secara menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia ketika mereka hidup di dunia. Menyebarkan kemaslahatan dilakukan dengan cara menghindarkan diri dan juga manusia lainnya dari kerusakan. Kesimpulannya, menjadi seseorang entrepreneur harus memiliki pola pikir yang baik. Dari entrepreneur pula seseorang akan bisa sukses dan mensukseskan orang lain. Menjadi wirausahawan kreatif. A. Pilihan karir dalam hidup. Menjadi seorang entrepreneur bergantung pada pola pikir seseorang. Pola pikir yang bisa menggerakkan seseorang untuk bisa mencari peluang-peluang yang ada di sekelilingnya. Pola pikir ini juga menggerakkan seseorang untuk mau mengambil resiko dalam hidupnya. Pola pikir ini pula yang bisa mendatangkan ide yang kreatif dan inovatif. Dan B. Mencari ide dan menggali kreativitas. Sebuah usaha harus selalu mengembangkan kreativitasnya. Jika wirausahawan tidak kreatif, maka ia akan keluar KO dari kompetisi. Menjadi kreatif membutuhkan keikhlasan dari dalam diri untuk menerima masukan-masukan dari luar, bahwa mungkin saja produk atau jasa yang dijual sudah tidak relevan. C. Menjunjung tinggi inovasi. Dalam berwirausaha, kreativitas dan inovasi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang D. Penghambat dan pendorong kreativitas. Ketika wirausahawan memiliki sikap yang negatif, maka ia akan sulit untuk menerima sasaran, ide perbaikan, dan hal-hal positif dari orang lain. Prinsip penulis surat. Dalam segi bahasa, penulisan surat harus efektif, jelas, dan lugas. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Menurut Moikijat 2002, 1. Keringkasan, 2. Kejelasan, 3. Kesederhanaan, 4. Kesopanan. Dan G. Hambatan-hambatan kreativitas. Jenis hambatan dan contoh hambatan. Jenis hambatan persepsi, hambatan emosi, hambatan kultural, hambatan lingkungan, hambatan intelektual. Contohnya pola pikir stereotip, membatasi masalah secara berlebih, terlalu banyak atau terlalu sedikit informasi, takut mengambil risiko, tidak suka ketidakpastian, suka menilai daripada menghasilkan gagasan, menganggap remeh suatu masalah, enggan menggunakan intuisi, menggunakan cara lama yang sudah terpuji. Dan yang F. Fire force, model dalam sebuah usaha. 1. Ancaman pendatang baru. 2. Daya tawar
penyuplai, 3 daya tawar pembeli, 4 ancaman substitusi, 5 persaingan dengan kompetitor. Jadi kesimpulannya, wirausahawan memiliki tujuan untuk menjalankan usaha secara mandiri, mencapai kesuksesan finansial atau hidupnya sejahtera, sampai mendorong untuk melakukan perubahan sosial atau menginisiasi kewirausahaan sosial. Pentingnya, hasil belajar kewirausahaan akan membantu motivasi diri mahasiswa dalam membuka lapang pekerjaan untuk orang lain, diri sendiri, serta mengurangi pengangguran. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan diri sendiri. Kami dari kelompok 11, saya Yusril Taufik Hidayat dan teman saya Leo Yuib Ripaldi dan Muhammad Glenn Nazwa. Terima kasih.